Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang terakhir dalam camp kita pada tahun 2022 ini. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah. Sebelumnya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu Gembala, kepada panitia, saudara sekalian ya untuk pelayanan yang dipercayakan ini. Judul firman Tuhan adalah dipulihkan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, rupanya tema kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tentang giatlah dalam pekerjaan Tuhan itu juga diucapkan oleh seorang murid Tuhan, seorang rasul yaitu Petrus. Ya, saya akan bacakan dalam kitab 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 8 sampai ayat 10. Saya bacakan demikian. 2 Petrus 1 ayat 8 dan 10 saja. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, giat, all out, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan, di sesi puji-pujian tadi dikatakan kiranya kita menjadi satu bejana yang dibentuk Tuhan, menjadi emas yang cemerlang. Dan itu memerlukan suatu proses. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan kenapa saya ambil dari kitab 2 Petrus ini yang menuliskan siapa? Petrus, seorang yang pernah gagal. Petrus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dididik oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, pagi, siang, malam selalu bersama Tuhan Yesus. Di ujung akhir justru Petrus gagal menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia sedih sekali. Dia yang berkata, Tuhan, kalau engkau mau ke penjara, aku mau ikut. Engkau mau kemana, aku ikut. Engkau mau mati, aku pun mati bersama engkau. Ternyata dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi retak itulah keadaan Petrus. Tapi Petrus dipulihkan sehingga bisa menuliskan ayat ini. Kalau kita akan menjadi giat dan berhasil, kita berusaha sungguh-sungguh. Supaya apa? Panggilan dan pilihan kita itu, pilihanmu itu makin teguh. Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang telah dipanggil Tuhan. Dan telah dipilih Tuhan. Namun status sebagai orang yang dipanggil, status sebagai orang yang dipilih, itu bisa hilang kalau kita tidak jaga. Dan kita harus apa? Makin teguh di akhir zaman ini. Mempertahankan status sebagai orang yang dipanggil dan dipilih. Ya, puji Tuhan. Baik saudaraku, kalau kita perhatikan di slide yang kedua, saat dalam kegagalan, seseorang tidak bisa melayani dengan maksimal. Dan Tuhan Yesus tahu, Petrus gagal. Menjelang Yesus pergi, disalibkan saudaraku. Nah, kegagalan itu bukan untuk dipegang terus. Kalaupun pada pagi hari ini, ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak ada orang tahu, tapi kita merasa gagal. Alami kegagalan dalam salah satu bidang, ya, kasih kita atau mungkin mulut kita yang membuat kita tidak konstan lagi, ya, tidak konsisten lagi. Nah, kita kemudian mulai gagal. Kegagalan itu bukan untuk dipegang. Iblis mau ingatkan, kamu gagal, kamu gak bisa. Itu iblis ingin menghalangi kita. Namun kita perlu apa? Bangkit kembali. Minta dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan itu pemulih saudaraku, memulihkan kita. Ya, baik, saya akan baca sekarang. Ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus dalam kitab Markus pasal 16. Saya akan bacakan ayat 1 mulai. Markus pasal 16. Indah sekali saudaraku kalau kita perhatikan. Saya akan bacakan ayat 7 saja ya. Markus 16 ayat 7. Setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian kubur terbuka, para wanita datang ke sana menjumpai kubur yang telah kosong. Tapi ada seorang malaikat yang berkata begini ya kepada wanita-wanita itu, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saya terharu kok membaca ayat ini.
Petrus disebutkan namanya jelas sekali. Kata malaikat itu kepada para wanita, ya, pergilah kamu dan katakan kepada murid-muridnya, Yohanes dan lain-lain, dan kepada Petrus. Kenapa Petrus? Seorang yang gagal. Dan Tuhan berkata, malaikat berkata, iya, Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Rupanya Yesus mempunyai satu tempat untuk memulihkan Petrus di Galilea. Dia ada di sana. Kalau kita ingin dipulihkan, kita pun mesti ke sana. Ke sana itu kemana? Ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Ada tempat-tempat yang Tuhan tunggu kita. Dan kalau kita ingat, Galilea adalah tempat pertama kali Yesus memanggil Petrus. Waktu itu Petrus sedang apa? Menjala ikan. Yesus datang dan berkata, ikut aku. Aku jadikan engkau penjala jiwa. Itu tempat mula-mula dia dipanggil Tuhan. Saudaraku, kalau kita pun mulai luruh, mulai rasa gagal dan sebagainya, cepat kembali ke tempat mula-mula. Kembali ke mezbah mula-mula, ke penyerahan yang mula-mula, ke kasih yang mula-mula itu. Ya, baik. Wahyu 2 ayat 5 mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Puji Tuhan. Saudara ingat kapan dipanggil Tuhan? Mula-mula seperti apa? Kembali ke situ saudaraku. Tuhan akan perbaharui kita, ya. Baik, nah sekarang kita lihat saudaraku, betul wanita-wanita itu sampaikan kepada Petrus. Dan Petrus sekarang pergi ke Galilea, tapi dalam kondisi yang parah. Dia belum punya iman yang kuat. Nah kita lihat coba, Yohanes 21, kita perhatikan seperti apa Petrus itu. Yohanes 21 ayat 1 mulai saya akan bacakan ayat-ayat ini demikian. Yohanes pasal 21 mulai ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, nah Tiberias adalah bagian dari Galilea. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid lainnya. Anak-anak Zebedius ada 2 orang, ya, Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid yang lain yang tak disebut namanya. Total 7 orang. Dari 12 murid, Yudas sudah tidak ada, 7 orang ini kembali ke Galilea. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dia kembali ke hal yang semula, menangkap ikan. Nah terus kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Hati-hati, 1 orang pergi ke belakang, menoleh ke belakang, yang ikut banyak. Itu ciri-ciri apa? Domba. Domba itu punya ciri-ciri, kalau melihat ada lubang atau celah di pagar, di halaman begitu, dia selalu loncat keluar. Itu domba itu pengennya gitu. Dan kalau sudah loncat keluar, yang ikut banyak saudaraku teman-temannya. Nah, jadi hati-hati ya, kita domba-dombanya Tuhan. Jangan keluar dari pagar, yang ikut banyak loh nanti. Ya, nah kita jadi penyesat saudaraku ya, jangan sampai. Nah baik saudaraku, mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid yang itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Aneh enggak saudaraku? Begitu lihat Yesus, Petrus cepat-cepat pakai pakaian. Rupanya dari tadi
pakaiannya nggak lengkap, pakaian nelayan ya, untuk basah-basah saudaraku, mungkin pakai celana pendek atau bagaimana. Tapi ketika lihat Yesus, cepat-cepat dia pakai pakaian. Untuk apa? Kalau pakai pakaian lengkap kan untuk apa? Ketemu Tuhan, betul nggak saudaraku? Tapi enggak, Petrus setelah pakai pakaian lalu kemana? Terjun ke danau. Kebalik tuh saudaraku, kita lihat. Inilah orang yang belum dipulihkan itu pikirannya kebalik-balik saudaraku. Enggak benar saudaraku. Ya, kita lihat. Nah, ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa atasnya ikan dan roti. Kenapa Yesus minta lauk pauk tadi? Adakah lauk pauk padamu? Tidak ada. Kami jawab, mereka jawab, semalaman cari ikan gak ada. Ya, nah ini seringkali Tuhan menguji. Ya, padahal Tuhan sudah siapkan berkat-berkat. Dia punya ikan, punya roti dan sebagainya. Ya, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Di Galilea ini, ya, kita lihat, saya mencatat di slide ketiga itu, poin pertama, tempat perjumpaan pertama Petrus dengan Yesus. Untuk kita dipulihkan, ingat kapan Bapak Ibu Saudara ketemu Yesus. Ketemu dalam arti jumpa yang akrab. Bukan ketemu sekedar ketemu, bukan sekedar tahu Yesus, tapi pengenalan yang akrab. Dan mungkin Petrus ketika di situ, dia melihat perahu yang dia miliki, yang pernah dia tinggalkan 3,5 tahun yang lampau. Nah, kita lihat perahu itu mungkin masih tertambat. Ya, dan Petrus kembali ke masa lampau. Petrus rupanya masih dibayang-bayangi oleh kesalahannya. Dia kemudian apa? Cari ikan kembali seperti dulu sebelum dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, nah kita lihat Petrus pakai pakaian, kemudian terjun ke danau. Tadi saya singgung itu, pasti untuk apa? Sembunyi. Malunya bukan main. Ketika ada Yesus di sana, dia malu. Untuk apa? Ketemu Yesus, dia udah menyangkal Yesus. Dia ingat kembali kata-katanya itu yang sok jagoan. Ternyata kalah sekarang saudaraku, malu sekali. Ya, baik saudaraku, mari kita perhatikan proses pemulihan itu terjadi. Yang pertama, ketika dia melihat jumlah ikan yang sangat banyak dalam ayat 6 tadi. Ini mengingatkan pada pengakuan imannya dalam Lukas 5 ayat 8, saya tak usah baca. 3,5 tahun yang lampau. Di tempat itu Petrus pernah menjala ikan dan semalam-malaman tidak dapat. Yesus datang dan berkata pada Petrus, aku pinjam perahumu. Petrus sebetulnya sudah mau pulang, udah siap diomelin istri. Diomelin istri karena apa? Tidak ada hasil semalam-malaman. Ya, kok cari ikan biasanya orang pada waktu kapan? Malam atau siang, saudaraku? Malam, ikan pada mengapung. Setelah matahari terbit, ikan turun semuanya. Nah, kita lihat ketika Yesus berkhotbah, perahu Petrus menjadi mimbar pertama dalam pelayanan Yesus. Bangga enggak kalau jadi Petrus, saudaraku? Hidup kita pun mesti jadi mimbar Yesus. Khotbah bagi orang-orang luar lewat hidup kita. Hidup kita jadi kesaksian. Ya, puji Tuhan. Setelah selesai Yesus berkhotbah, Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam. Petrus menurut. Terus apa? Tebarkan jalamu sekarang. Petrus berkata, Guru, semalam-malaman aku enggak dapat hasil. Tapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan lakukan. Dan dia tebar jala, tarik berat sekali. Sampai dia panggil teman yang lain,
Jangan kapal dibawa ke sini. Jala ditarik sampai jala itu bagaimana? Jebol. Jala itu robek saking banyaknya ikan. Bedakan, bandingkan dengan sekarang. 3,5 tahun kemudian, ada ikan yang banyak ditarik dan dicatat tadi. Jala itu tidak koyak. Tentu ini ada sesuatu yang bermakna di dalamnya. Dan dicatat ikannya itu bisa dihitung 153 ekor. Kenapa ini ditulis hal itu? Sebentar kita akan lihat nanti saudaraku ya. Baik, nah kemudian Petrus ingat pelayanannya itu. Dan ketika Yohanes berkata, itu Tuhan. Ini proses pemulihan yang kedua. Ada seruan, itu Tuhan. Petrus ingat pernah dia ya di kapal dan ada angin sakal dan Yesus datang jalan di atas air. Murid-murid berkata apa? Itu hantu. Takut mereka saudaraku. Orang yang dikuasai ketakutan seringkali kebalik. Tuhan jadi hantu. Ya, kalau di bahasa Inggris enggak ya? Nah, Lord mau dibalik jadi apa ya? Nah, kita lihat. Nah, Tuhan hantu ya, ya Tuhan hantu itu pokoknya di Indonesia aja. Kebalik saudaraku. Kita lihat, ketakutan bisa membuat segala sesuatu yang positif jadi negatif. Hati-hati, pola pikir pun jadi berbeda. Ya. Nah, Yesus jalan di atas air, Petrus berkata, terus apa? Ada yang berkata, itu Tuhan. Dan sekarang Yohanes pun berkata, itu Tuhan. Nah, waktu itu Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, izinkan aku jalan di atas air juga. Dia minta izin. Berarti apa? Untuk melakukan mujizat enggak sembarangan. Harus seizin Tuhan, sekehendak Tuhan. Dan Petrus jalan di atas air persis seperti Yesus. Jadi saya katakan di situ, Petrus masuk dalam mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Ya, kita pun akan alami mujizat-mujizat, tapi ketika lihat angin, ketika lihat masalah, dia tenggelam. Tolong aku Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan waktu itu, Yesus masuk ke kapal, angin reda. Orang-orang itu berkata begini, siapa orang ini? Kok luar biasa? Ya, siapa orang ini? Tapi nanti ketika dalam Yohanes 21 itu tadi kita baca bahwa tak ada satupun yang bertanya siapakah dia. Karena mereka tahu itu Tuhan. Artinya apa? Dalam bahasa Ibrani ya, kata-kata itu punya angka. Kalau kita misalkan A itu 1, Z itu 26 misalkan begitu. Kata aku Tuhan itu totalnya itu bisa 153. Nah dalam jala itu ada 153 ekor ikan, itu kata aku Tuhan. Jelas saudaraku. Dan dari situ murid-murid tahu ini Tuhan. Maka tidak ada pertanyaan lagi. Saya yakin yang dalam hidup kita pun Tuhan. Ya, jangan sampai kita mempertanyakan tentang Tuhan atau meragukan tentang Tuhan. Proses ketiga, ketika itu Petrus ya sembunyi, dia terjun ke danau, di balik kapal, dia ngintip-ngintip saudaraku. Dia lihat apa? Ada arang, api arang di pantai. Dan ada ikan yang dibakar di atasnya. Petrus ingat apa saudaraku? Dia ingat api arang, tempat dia berdiam. Ketika Yesus diadili, dia berdiam bersama para laskar. Dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali saat itu. Kita lihat saudaraku. Kita pun untuk dipulihkan seringkali harus ingat masa-masa lalu kita dipanggil Tuhan, kesalahan kita apa, dan sebagainya. Kita akan kembali ke tempat yang semula itu. Puji Tuhan saudaraku. Nah kemudian ada api arang di situ mengingatkan saat ia berkompromi. Dan di atas api arang itu ada ikan yang dibakar. Artinya apa? Kegagalan masa lalu harus dibakar. Saudara mungkin pernah gagal dan kegagalan itu menghantui kita saat ini, itu tidak boleh. Bakar. Api Roh Kudus sanggup membakar semua yang sekam-sekam dalam kita. Karena kalau dibiarkan hidup, ikan sudah ditangkap, dibiarkan hidup tidak dibakar akan apa? Busuk. Nah itulah. Hidup kita yang lama pun, kok kita biarkan, tidak minta Tuhan bakar itu semua Tuhan. Busuk. Dan itu seringkali muncul lagi dalam hidup kita. Berbau busuk. Jangan. Nah kegagalan.
bukan untuk dikenang. Tapi saya juga katakan keberhasilan masa lalu. Jangan kita pegang terus jadi pedoman saat ini. Karena situasinya berbeda. Ada orang yang berdiri di atas keberhasilan 5 tahun lalu. Nah itu mimpi. Mas sekarang fakta bagaimana? Kita mesti menang dan menang terus. Mengandalkan Tuhan setiap saat. Ya, puji Tuhan. Dan keempat, proses keempat dalam pemulihan itu, Petrus melihat ada roti, ada ikan. Langsung dia ingat akan belas kasihan Allah. Dasar Yesus merubahkan 5 roti 2 ikan sampai jadi ribuan. Itu karena apa? Belas kasihan melihat orang banyak datang berbondong-bondong. Dan Yesus sebelum merubah 5 roti jadi ribuan itu, Yesus suruh murid-murid beri mereka makan. Murid-murid tanya, Guru ini udah malam, ini udah sore. Gimana Guru? Suruh mereka pulang aja. Mereka khawatir, ini kok repot nih, kok kami jadi seksi konsumsi kayak apa ini. Nah dak-dikduk saudaraku memberi makan sekian ribu orang. Ya, nah suruh pulang aja, cari sendiri. Tempat ini sunyi, sepi kata Tuhan Yesus. Bagaimana mau cari? Kamu beri mereka makan. Waduh ini dia. Ya, nah tapi dalam Yohanes 6 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Sebelum Yesus sampaikan kata-kata itu, dia tahu apa yang hendak dia lakukan. Maka dia tanya, bagaimana orang ini mesti bagaimana? Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Yaitu merubah roti, ikan 5 dan 2 jadi banyak sekali. Ya, puji Tuhan, Tuhan pun tahu. Kalau kita punya masalah, dia tahu apa yang dia kerjakan untuk kita. Yang penting kita imani perbuatan Tuhan. Puji Tuhan. Nah itulah saudaraku, Petrus ingat Tuhan berbelas kasihan. Maka sekarang pun dia bangkit kembali, gak jadi lari, gak jadi berenang ke tepian yang lain. Nyebrang danau. Gak jadi. Sekarang dia datang pada Tuhan Yesus. Ya, dan nanti dia dipulihkan. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Nah itu nanti seterusnya Bapak Ibu sudah bisa baca itu. Tetapi perhatikan sekarang. Di slide yang ke-6, pelayanan berhasil karena ada kuasa kebangkitan dan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, jala mereka tidak koyak. Jala mereka tidak koyak. Karena apa? Ada angka 153. 153 ekor ikan. Ya. Nah, saudara kembali ya kita lihat dalam pelajaran tentang angka-angka dalam Alkitab. Numerologi itu, angka-angka itu punya arti. Contohnya, pasti Bapak Ibu Saudara tahu, 7 angka apa saudara? Betul, sempurna. Angka kesempurnaan. Juga angka tentang akhir zaman. Karena dalam kitab Wahyu ada 7 meterai, 7 sidang jemaat, 7 malaikat, 7 bokor, dan macam-macam. 7 angka sempurna, juga angka akhir zaman. 3 angka apa 3 misalkan? Angka kealahan, ya Tritunggal Allah, Godhead itu ya. Jadi ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah kita lihat 2 angka apa? 2, saksi. Saksi minimal harus apa? Berapa orang? 2 orang saksi. Ya, juga angka pemisahan. Sesuatu dipisahkan itu mesti jadi berapa minimal? Jadi 2. Ya, nah itulah. Jadi tidak heran dalam kitab kedua, kitab Keluaran ada pemisahan antara Mesir dan Israel. Di hari kedua ada pemisahan antara itu cakrawala dan di bawah masih air dan sebagainya itu ya. Dipisahkan begitu saudaraku. Baik, mari kita lihat sekarang angka 153 ini unik sekali. Nah kita lihat ada yang berpendapat, ahli-ahli Alkitab berkata pada waktu itu ada pendapat di dalam lautan itu ada 153 jenis ikan. Dan ketika ada 153 ekor ikan ditangkap, itu bicara tentang segala macam ikan satu-satu ya ada dalam jala tersebut. Gereja terbuka untuk segala bangsa. Amin. Segala yang di dunia ini bisa masuk dalam gereja Tuhan ya, segala golongan bisa masuk. Nah, mari kita coba sedikit main-main dengan angka 153 ya di slide yang ke-7. 153 itu perkalian 17 kali 9.
Betul? 9 kali 17, 153. Dan angka apapun atau angka berapapun kalau dikalikan 9, nanti hasilnya itu 9. Jumlah penyusunnya itu 9. Contohnya begini, 9 kali 2, 18. 8 tambah 1 berapa? 9. 9 kali 3, 27. 2 tambah 7, 9. 9 kali 111, 9, 9, 9. Ya sama, 9, 18, 9, 27. 2 tambah 7 berapa? 9 lagi. Ya, oke, silakan mau dihitung sendiri. Sampai berapapun ya. Sekarang coba ya berapa ya? 35 kali 9, misalkan berapa? 30 kali 9, 270. 270 tambah 45, 315 ya. Kita lihat 315, 9 lagi kan jumlahnya. Nah itu ya. Kita lihat itulah keunikan angka 9. 9 itu adalah angka Roh Kudus. Artinya, karena ada apa? Alasannya. 9 karunia Roh Kudus. 9 buah roh. Nah itu 9 angka Roh Kudus. Dan tadi 153 itu 17 kali 9. 1 tambah 7-nya berapa? 8. 8 itu angka kebangkitan. Angka kebangkitan. Ya, kita lihat waktu Bahtera Nuh ya, terapung-apung di atas air. Semua orang mati binasa dalam air bah. Tapi 8 orang selamat, bangkit dari kematian itu. Ya, nah anak-anak pun ya, tadi ada anak ya, siapa? Alicia, Ivana. Nama anak saya juga Ivana juga namanya. Ya. Ya. Nah, terus saat belakangnya apa tadi? Wijaya, Wijaya ya, puji Tuhan ya. Elis, Ivana, Wijaya, puji Tuhan. Alicia, imamahnya ya, kita lihat. Oke ya, tapi perempuan ya. Nah, kalau laki-laki nanti umur 8 hari harus apa? Menjalani apa? Seperti Tuhan Yesus disunatkan di situ. Ya, nah sunat itu kalau dalam arti rohaninya baptisan air. Kita mati dan bangkit kembali. 8 angka kebangkitan. 153, 9. Ada unsur kebangkitan Yesus dan Roh Kudus. Kalau jalan pelayanan kita pun ada Roh Kudus, ada kuasa kebangkitan Kristus, pasti nggak akan jebol-jebol lagi. Amin. Ya, sebeda dengan dulu para itu jala Petrus, ya jebol. Belum ada kebangkitan, Roh Kudus belum dicurahkan. Memang dalam Yohanes 21 pun Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi kita perhatikan setelah Yesus mati, dialah pembaptis dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus dicurahkan. Saya maju lagi, 153. Ini unik lagi. 153, 1 plus 5 plus 3. Ketemu angka berapa saudara? 9 lagi. Ya, angka Roh Kudus. 17 adalah bilangan ganjil ke-9. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 9. Ya. Jadi 1, 3, dan seterusnya. Sampai 17. Jadi kalau ada 1, 17 di tengah. Terus 18. Nah, kita sampai 17 begitu. 9 itu di tengah-tengah. Ya, tadi dituliskan di situ. 9 adalah bilangan tengah antara 1 sampai 17. Dan 9 itu di tengah 8, 8. Totalnya 17. Betul? 8 kebangkitan, 9 Roh Kudus di tengah sini. Ya, jadi ini unik sekali. Jadi angka 9 itu diapit oleh 8 bilangan depan dan 8 bilangan di belakang. Coba saudara total sendiri nanti. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 17. Ketemunya 153. Ketemunya 153 juga. Ya, nah terus 153, kalau coba 1 di pangkat 3, 5-nya di pangkat 3, 3-nya di pangkat 3, ketemu angka berapa? 1 pangkat 3 berapa? 1. 5 pangkat 3 berapa?
125. 5 kali 5 kali 5 kan? 125. 3 pangkat 3? 9. Ya kan? 9 tambah 125 berapa? 134. Tambah 1 tadi di depan 135. Ya, nah ini main-main dengan angka sedikit. Jelas saudaraku? 1 tambah 125, 126 tambah 9, 135. 153, maaf 153. Ya, jadi 1 tambah 5 pangkat 3, 125. Ya, kita perhatikan. Tambah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 tadi, bukan 9, maaf. 27. Ya, totalnya adalah 153. Ya, tadi saya salah sebut, itu yang 3 pangkat 3. Ya, baik saudaraku, jadi kita lihat angka 153 ini unik sekali saudaraku. Semua unsur dipangkatkan 3. Ingat 3 itu angka Godhead tadi, Bapa, Anak, Roh Kudus saudaraku. Ya, kalau kita lihat slide ke-8, saya akhiri dengan slide ke-8 saja. Kita bisa lihatkan gambar itu. Di atas itu ada bola 1, di bawahnya bola 2, 3, sampai paling bawah 17, totalnya 153. Ya, jadi seperti satu prisma ya, yang kuat. Inilah ya pelayanan yang bertahan, yang tak tergoyahkan. Seperti itu, padat. Ya, puji Tuhan. Jadi saya yakin ada kehendak Tuhan dengan angka 153 ekor itu. Unsur Roh Kudus, unsur kebangkitan. Ya, mewarnai pelayanan kita. Mau dipulihkan semuanya saudaraku? Jangan kita pegang terus kegagalan kita. Kita pun, Petrus pun seperti kita. Kita pun seperti Petrus, manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan kuasa kematian, kebangkitan Yesus ada di depan kita. Tubuh dan darah Kristus, itu yang sanggup memulihkan kita. Serta kuasa Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan kepada Bapak Gembala kembali. Tuhan memberkati semuanya.